Selamat datang kembali. Hari ini kita akan telaah bersama ya sumber-sumber yang Anda bagikan. Ini kutipan-kutipan penting dari buku klasik Albert Hourani, A History of the Arab Peoples. Plus ada kata penutup tahun 2012 oleh Malise Ruthven. Betul, materinya memang luas sekali ini. Iya, luas banget dari pra-Islam sampai musim semi Arab. Tapi tenang aja, kita nggak akan coba merangkum ribuan tahun sejarah dalam belasan menit inilah. Haha, nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin. Nah, misi kita kali ini lebih ke menggali beberapa ide besar. Semacam benang merah gitu, yang terus muncul dalam sejarah panjang ini. Seperti yang disajikan oleh Hourani dan Ruthven. Oke, fokusnya kemana nih kita? Kita akan fokus ke 3 hal utama. Pertama, soal solidaritas kelompok yang istilahnya asabiyah. Pernah dengar kan? Iya, Ibnu Khaldun ya. Nah, itu dia. Kedua, peran kota. Kota sebagai pusat kehidupan, tapi juga sumber ketegangan mungkin ya. Dan ketiga, soal keragaman yang kaya di dalam Islam itu sendiri. 3 poin yang menarik semua. Tujuannya apa? Ya supaya kita bisa dapat kacamata baru lah buat melihat kawasan ini. Memahami pola-pola di balik berita yang sering kita dengar. Langsung dari analisis mendalam ini. Siap untuk mengurai lapis demi lapis sejarah ini bersama kita. Siap, mari kita mulai. Oke, mari kita mulai dari konsep yang menarik banget ini. Dari seorang pemikir abad ke-14 yang sering dikutip Hourani, yaitu Ibn Khaldun. Tadi udah kesebut ya? Iya, Dia memberi kita istilah kunci, asabiyah. Nah, apa sih sebenarnya asabiyah ini? Kedengarannya penting sekali. betul sekali. Asabiyah ini bisa dibilang semacam lem sosial gitu ya. Rasa solidaritas atau kohesi yang kuat dalam sebuah kelompok. Lem sosial. Ini berakar dari ikatan darah atau kesukuan. Entah itu nyata atau ya cuma perasaan senasib aja, tapi intinya ada kepentingan bersama yang mengikat kuat. Oke. Menurut analisisnya, asabiyah yang kuat ini seringkali ini dimiliki kelompok nomaden atau dari pinggiran yang memberi mereka kekuatan untuk menantang, bahkan sampai menggulingkan penguasa kota yang udah mapan. Jadi semacam energi kolektif gitu ya, yang bisa bawa perubahan besar. Tepat, tapi ini ironisnya, Ibnu Khaldun juga mengamati siklusnya. Oh, ada siklusnya. Ada, jadi ketika kelompok dengan asabiyah kuat ini berhasil berkuasa, terus mendirikan dinasti di kota, rasa solidaritas mereka itu pelan-pelan akan luntur seiring generasi. Luntur gimana maksudnya? Iya, mereka jadi lebih nyaman mungkin, terus terpecah oleh kemewahan atau perebutan kekuasaan internal, akhirnya asabiyah mereka melemah. Nah, pada titik itulah mereka jadi rentan digulingkan oleh kelompok baru lain yang datang dengan asabiyah yang masih istilahnya membara gitu. Wah. Siklus ini terus berulang dalam amatan Ibnu Khaldun. Wah, ini menarik sekali karena kedengarannya bukan cuma cerita masa lalu ya. Maksud saya, kata penutup Ruthven di edisi baru buku Hourani ini kan menyoroti kalau konsep asabiyah ini masih sangat relevan. Benar, sangat relevan. Bahkan jadi tantangan buat negara modern di Timur Tengah katanya. Gimana tuh contohnya? Benar sekali, Ruthven dan juga catatan Hourani tentang periode modern ya, itu menunjukkan bagaimana loyalitas kelompok, entah itu keluarga besar, klan, atau mungkin sekte, itu masih sangat berpengaruh dalam politik pasca kolonial. Oh iya. Iya, misalnya gimana asabiyah keluarga tertentu bisa memanipulasi institusi negara demi keuntungan kelompoknya sendiri. Ini sejalan loh sama temuan laporan pembangunan manusia Arab AADAR tahun 2005 yang Anda sertakan itu. Mereka menyebut ini masalah politik mendasar. Jadi asabiyah ini kayak pedang bermata dua ya. Di satu sisi bisa jadi perekat komunitas, penting buat identitas gitu. Tapi di sisi lain, bisa menghalangi terbentuknya katakanlah identitas nasional yang lebih luas atau pemerintahan yang adil berdasarkan kemampuan, bukan cuma koneksi. Persis, benar banget. Contoh konkretnya bisa dilihat dalam analisis tentang respons pemerintah terhadap musim semi Arab. Di Suriah misalnya. Oke, Suriah gimana? Seperti dicatat dalam kata penutup itu, meskipun rezim Assad yang kan didominasi minoritas Alawiyah, itu juga didukung oleh beberapa tokoh Sunni. Tapi inti kekuasaannya itu sangat terkonsentrasi pada lingkaran keluarga inti. Wah, lingkaran kecil ya. Iya, ini cerminan modern dari bagaimana asabiyah keluarga bisa jadi tulang punggung kekuasaan. Mirip polanya sama yang diamati Ibnu Khaldun berabad-abad lalu, meskipun konteksnya udah negara modern.
Oke. Jadi asabiyah ini satu lensa penting ya. Nah, tadi kan Ibnu Khaldun mengkontraskan asabiyah kuat di masyarakat nomaden dengan yang katanya lebih lemah di perkotaan. Coba kita geser fokus kita ke kota sekarang. Boleh, kota ini juga sentral banget. Iya kan? Kota dalam sejarah Islam ini kan sering digambarkan sebagai pusat peradaban yang gemerlap. Ingat nggak tadi gimana Ibnu Khaldun terpesona sama Kairo, nyebutnya metropolis dunia. Tapi kayaknya kota juga penuh kerumitan ya? Sangat kompleks. Sangat. Kota-kota Islam klasik, seperti yang digambarkan Haurania, memang punya ciri khas. Biasanya ada masjid agung sebagai pusat spiritual dan sosial. Masjid Jami gitu ya? Iya, betul. Terus ada pasar atau suk yang rame banget jadi jantung ekonomi, tempat segala macam barang dan informasi ketemu. Pemukimannya sering terbagi dalam kuarter atau hara, kadang berdasarkan asal daerah, agama, atau profesi. Jadi kayak mosaik sosial gitu di dalam kota. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian saya dari deskripsi di sumber Anda. Seringkali istana penguasa atau benteng pertahanannya itu dibangun agak terpisah dari pusat keramaian kota. Kenapa begitu ya kira-kira? Wah, itu pengamatan yang jeli. Haurani memang memberi beberapa contoh, kayak kota Bundar yang dibangun Khalifah Abbasiyah di Baghdad, itu sengaja dirancang istana dan kantor pemerintahannya di pusat, terpisah dari pemukiman umum. Oh, sengaja dipisah ya? Iya, terus kompleks Istana Khalifah Fatimiyah itu dibangun di utara kota tua Fustat di Kairo. Di Maroko, penguasa bangun kota baru, Fes Al-Jadid, di sebelah kota tua Fes. Bahkan di Istanbul era Ottoman, Istana Topkapi yang megah itu kan punya kompleksnya sendiri yang luas dan agak misah gitu. Iya juga ya. Ini seolah menunjukkan adanya mungkin ya keinginan penguasa untuk menjaga jarak. Bisa jadi demi keamanan atau untuk menegaskan status mereka yang beda dari rakyat biasa. Semacam pola arsitektur yang mencerminkan dinamika sosial dan politik lah. Jadi, kota itu bukan cuma tempat pertemuan, tapi juga cerminan pembagian kekuasaan dan perbedaan sosial ya. Selain penguasa dan rakyat, apalagi pembagian yang penting di kota-kota ini menurut Horani? Tentu ada kesenjangan ekonomi ya antara si kaya dan si miskin. Itu jelas. Lalu ada pembagian berdasarkan agama. Komunitas non-muslim kayak Kristen dan Yahudi, mereka hidup sebagai dhimmi. Dhimmi itu status apa ya? Status yang memberi mereka perlindungan hukum, tapi juga ada pembatasan tertentu dan kewajiban bayar pajak khusus, namanya jizyah. Mereka sering punya peran ekonomi penting, tapi seperti dicatat Haurani, kadang juga mengalami masa-masa sulit atau penganiayaan, misalnya di era Khalifah Al-Hakim di Mesir, atau di bawah dinasti Al-Mohad di Afrika Utara dan Spanyol. Oke. Terus bagaimana dengan peran gender? Sumber Anda kayaknya nyinggung soal ini juga? Ya, ada kompleksitas juga di sana. Secara hukum Islam, syariah, perempuan itu punya hak-hak tertentu loh, kayak hak waris dan kepemilikan properti, yang pada masanya itu cukup progresif sebenarnya. Tapi Tapi ya, praktek sosial di banyak tempat dan waktu, seperti yang dideskripsikan Aurani, seringkali lebih membatasi ruang gerak perempuan. Misalnya lewat praktek pemingitan atau norma-norma sosial lainnya. Jadi ada semacam gap gitu ya antara teks hukum dan realitas kehidupan sehari-hari. iya. Kota juga dipenuhi berbagai jenis bangunan keagamaan. Selain Masjid Agung yang megah tadi, ada masjid-masjid lokal yang lebih kecil, terus sekolah-sekolah agama atau madrasah, pusat-pusat ajaran sufi atau zawiyah, dan makam tokoh suci yang ramai diziarahi. Semua ini sering didanai oleh sistem wakaf. Wakaf ya, donasi amal itu kan? Betul, donasi amal yang dikelola untuk kepentingan publik atau keagamaan. Dan dinamika kota ini terus berubah kan, apalagi di era modern. Sumber Anda menggambarkan transformasi yang, wah, besar-besaran. Betul banget, terutama setelah Perang Dunia II ya, itu terjadi urbanisasi besar-besaran. Orang pindah dari desa ke kota, cari peluang. Akibatnya, kota-kota ini populasinya meledak. Kairo misalnya, Gimana Kairo? dari sekitar 800.000 jiwa tahun 1917, jadi 1,3 juta tahun 1937. Dan itu terus berlanjut. Ini menciptakan kontras baru yang mencolok. Muncul kawasan pemukiman elit gaya Eropa, tapi di sisi lain tumbuh juga kawasan kumuh yang luas banget, yang disebut Bidonville.
Oh, bidon feel. Iya, kehidupan kota juga berubah drastis, ada departemen store, bioskop, tram listrik, lalu mobil yang bahkan bisa melintasi gurun. Tapi ya itu, bersamaan dengan itu kerajinan tradisional mulai kegeser, terus muncul masalah sosial baru, pergeseran budaya, kayak sebagian perempuan mulai meninggalkan cadar di ruang publik. Kota jadi semacam arena pertarungan antara tradisi dan modernitas gitu. Wah, kompleks ya dinamika kota ini. Nah, bicara soal tradisi dan kehidupan sosial, tentu kita nggak bisa lepas dari Islam sebagai fondasi peradaban yang dibahas Horani ini. Apa saja elemen inti yang perlu kita pahami dari sumber Anda? Fondasi utamanya tentu saja syahadat ya, pernyataan keimanan. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Itu kuncinya. Lalu ada rukun Islam, sholat 5 waktu, zakat atau amal wajib, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Mekah bagi yang mampu. Jihad sering disebut juga kan? Iya, seringkali jihad dalam berbagai maknanya, ya bisa perjuangan spiritual, bisa perang defensif, itu juga dianggap pilar penting. Teks sucinya tentu saja Al-Quran, yang perannya ini sentral banget. Seperti ditekankan Horani, Al-Quran bukan cuma kitab suci, tapi juga karya sastra pertama dalam bahasa Arab klasik. Jadi dia membentuk bahasa dan identitas budaya Muslim secara mendalam. Memahami Al-Quran jadi kunci. Oke, dari fondasi ini kemudian berkembang sistem yang lebih kompleks ya, kayak hukum, teologi, gitu-gitu. Benar, berkembanglah kerangka hukum Islam atau syariah dan juga teologi atau kalam. Dalam hukum, nih muncul berbagai mazhab atau aliran pemikiran. 4 yang paling utama dan bertahan dalam Islam Sunni itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Masing-masing punya metode penafsiran hukum yang sedikit beda. Kalau teologi gimana? Nah, di bidang teologi, ada perdebatan-perdebatan seru di masa awal. Misalnya antara kelompok Mu'tazilah yang sangat menekankan penggunaan akal dan kehendak bebas manusia versus kelompok Asy'ariyah yang kemudian lebih dominan. Mereka lebih menekankan kemahakuasaan mutlak Tuhan dan bahwa sifat-sifat Tuhan itu kadang di luar jangkauan akal manusia. Mereka punya konsep bila kaif. Sebentar, bila kaif. Apa itu artinya secara sederhana, biar gampang dipahami? Bila kaif itu secara harfiah artinya tanpa bertanya bagaimana. Jadi kaum Asy'ariyah ini meyakini atribut-atribut Tuhan yang disebut dalam Al-Quran, misalnya tangan Tuhan, atau Tuhan bersemayam di arsy, tapi mereka bilang, kita terima aja sebagaimana adanya, tanpa mencoba membayangkan atau menjelaskan bagaimana persisnya, karena itu melampaui kapasitas akal kita. Gitu kira-kira. Ini cara mereka menjaga transendensi Tuhan. Oke, paham. Nah, para ulama atau cendekiawan Muslim inilah yang jadi penjaga, penafsir, dan pengembang tradisi hukum dan teologi ini selama berabad-abad. Peran sosial mereka penting banget. Tapi Islam itu kan nggak satu wajah aja ya. Huraurni dalam buku ini kayaknya sangat menekankan keragamannya. Ini poin penting kan? Sangat penting. Justru itu kekayaannya. Salah satu dimensi keragaman yang kaya banget itu sufisme atau tasawuf, yaitu jalan mistik atau spiritual dalam Islam. Mistik ya? Iya, para praktisinya sering disebut aulia atau wali, artinya sahabat Tuhan. Mereka ini mencari pengalaman dan pengetahuan langsung tentang Tuhan yang disebut ma'rifah, lewat latihan spiritual, penyucian hati, meditasi. Jadi lebih ke pengalaman batin pribadi ya, bukan cuma ritual formal. Betul sekali, lebih ke situ. Nah, dari gerakan sufisme ini muncul tarekat-tarekat. Semacam persaudaraan spiritual gitu yang terorganisir di bawah bimbingan seorang guru spiritual atau syekh. Oh, ada organisasinya juga ya? Ada. Beberapa tarekat yang sangat berpengaruh dan menyebar luas itu misalnya Qadiriyah, Syadiliyah, Naqsyabandiyah, dan banyak lagi. Masing-masing punya ritual khasnya, kayak zikir. Mengingat Tuhan itu ya? Iya, mengingat nama-nama Tuhan. Atau hadrah, itu ritual komunal yang kadang melibatkan nyanyian atau gerakan. Tokoh-tokoh sufi legendaris kayak Al-Junaid, Abu Yazid Al-Bistami, terus ada Al-Ghazali yang mencoba menjembatani antara sufisme dan teologi Sunni ortodoks, sampai Ibn Arabi dengan konsep wahdat al-wujudnya yang kompleks. Nah, wahdat al-wujud. Satu lagi istilah penting nih. Bisa dijelaskan sedikit nggak? Apa itu intinya? Wahdat al-wujud itu sering diterjemahkan sebagai kesatuan wujud atau kesatuan eksistensi.
Ini gagasan metafisika yang, wah, dalam banget sih. Intinya, melihat bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya adalah manifestasi atau penampakan dari wujud Tuhan yang esa. Jadi semuanya terhubung ke Tuhan gitu ya? Kira-kira begitu, secara sangat sederhana ya. Ini konsep yang sangat berpengaruh dalam pemikiran sufistik. Meskipun ya sering juga jadi bahan perdebatan teologis. Tokoh-tokoh dan gagasan kayak gini lah yang mewarnai kekayaan tradisi sufi. Oke. Selain sufisme, keragaman lain yang juga signifikan adalah adanya cabang Syiah, kan? Apa perbedaan mendasarnya dengan Sunni? Ya, perpecahan paling awal dan mendasar dalam sejarah Islam itu kan antara Sunni dan Syiah ya. Berawal dari perbedaan pandangan soal siapa yang berhak memimpin umat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Soal suksesi ya? Betul. Kaum Syiah meyakini bahwa kepemimpinan atau imamah itu seharusnya jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi, serta keturunannya. Kelompok Syiah yang terbesar saat ini adalah Imamiyah atau 12 imam. Mereka dominan di Iran, Irak, Bahrain, dan Lebanon. Cuma itu aja kelompok Syiah? Enggak juga, ada juga cabang Syiah lain kayak Ismailiyah yang punya sejarah kekhalifahan Fatimiyah dulu, terus ada Zaidiyah yang kuat di Yaman. Dan ada juga kelompok-kelompok lain yang muncul dari dinamika sejarah ini, kayaknya disebut juga di sumber. Betul, ada komunitas-komunitas seperti Druze, terutama di Lebanon, Suriah, Israel, lalu ada Nusairiyah atau Alawi, terutama di Suriah. Asal-usul mereka ini terkait dengan perkembangan Syiah Ismailiyah, tapi kemudian mengembangkan doktrin dan praktek yang cukup unik dan berbeda. Dan mereka masih ada sampai sekarang. Masih, komunitas-komunitas ini berhasil bertahan selama berabad-abad, seringkali di wilayah geografis yang agak terisolasi. Sayangnya nih, keragaman historis ini, seperti yang disinggung Ruth Venn dalam kata penutupnya, juga jadi latar belakang munculnya kembali ketegangan sektarian di era modern. Contohnya? Ya, misalnya konflik Sunni Syiah di Irak pasca invasi 2003, terus ketegangan di Bahrain, atau narasi tentang bulan sabit Syiah yang sering muncul dalam geopolitik kawasan itu. Jadi sejarahnya panjang. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, dari penelusuran kita terhadap sumber-sumber ini, kayaknya ada 3 benang merah kuat yang bisa kita tarik. Pertama, kekuatan asobiyah yang naik turun tapi kok ya terus relevan. Iya, betul. Kedua, dinamika kota sebagai panggung peradaban tapi sekaligus juga tempat perpecahan. Dan ketiga, Islam yang punya inti ajaran yang menyatukan tapi juga menampung keragaman luar biasa di dalamnya. Ini semacam alat bantu gitu ya untuk membaca peta sejarah Arab yang begitu kaya dan kompleks yang disajikan Haurani. Bisa dibilang begitu, lensa untuk memahami. Nah, pertanyaannya sekarang, apa makna semua ini bagi Anda pendengar kami? Mungkin yang terpenting untuk diingat adalah bahwa konsep-konsep ini, asabiyah, pola urbanisasi, keragaman internal Islam ini bukan sekedar catatan sejarah yang udah lewat gitu aja. Bukan cuma buat museum ya? Bukan, mereka ini adalah kekuatan-kekuatan yang masih hidup dan terus berinteraksi dengan realitas modern, dengan negara bangsa, globalisasi, teknologi media baru, ideologi-ideologi kontemporer. Memahami sejarah panjang yang dipaparkan Haurani ini memberi kita konteks yang sangat kaya. Tapi ya itu, sejarah jarang sekali memberi jawaban hitam putih atau resep mudah untuk masa kini dan masa depan. Lebih sering mengajukan pertanyaan yang lebih dalam kayaknya. Nah, setuju banget. Sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan lanjutan yang menarik buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari salah satu kontras yang muncul dalam sumber kita. Dulu kan, di masa Abbasiyah, ada gerakan penerjemahan besar-besaran karya-karya Yunani, Persia, India ke dalam bahasa Arab. Ini kan periode keemasan intelektual yang luar biasa ya. Betul, zaman keemasan. Tapi, laporan pembangunan manusia Arab tahun 2002 yang juga dikutip di kata penutup itu, justru mencatat adanya semacam defisit penerjemahan dari bahasa lain ke bahasa Arab di era modern, kalau dibandingkan dengan kawasan dunia lainnya. Kontras yang menarik ya. Ya kan? Nah, coba deh pakai kacamata sejarah ala Haurani yang udah kita diskusikan tadi. Mungkin soal stabilitas politik, peran patronase penguasa, keterbukaan budaya, atau jangan-jangan pengaruh asabiyah juga. Kira-kira faktor apa saja sih yang bisa mendorong atau sebaliknya menghambat gairah pertukaran dan penyerapan ilmu pengetahuan seperti itu, baik di masa lalu maupun sekarang? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Pertanyaan bagus itu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.